Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Ada perdebatan di sosial media yang saya pernah intip di salah satu desa. Itu eh, ya suasananya saya anggap ada semacam hegemoni oknum yang membawa nama partai politik menancapkan hegemoninya di desa tersebut, di mana oknum politisi ini ya mungkin menjadi ya apa ya menjadi backup pemenangan salah satu calon kepala desa yang akhirnya kepala desanya duduk, sehingga dengan duduknya kepala desa ini merasa bahwa partai politik yang dimaksud itu ya memegang hegemoni di desanya. Yang menjadi perdebatan lucu ini adalah sampai fasilitas-fasilitas umumnya seperti kantor desa, kemudian pagar, itu dicat warna yang identik dengan partai politik yang dimaksud. Jadi perdebatannya terbagi dua. Ada yang mengatakan nggak boleh seperti itu. Ada yang mengatakan oh tidak ada yang melarang, kan boleh-boleh saja. Nah, saya ingin menanggapi kejadian unik ini. Saya pernah membuat video yang berkaitan dengan politik praktis di pusaran Pilkades itu. Jadi kembali saya mengatakan bahwa undang-undang desa ini kan hadir atas asas rekognisi. Sering saya sebut di video-video saya sebelumnya. Artinya negara ini memberikan penghormatan yang tinggi kepada desa. Sehingga sudah selayaknya lah kita semua menghormati undang-undang desa itu. Menghormatinya dari sisi apa? Yang pertama, kalau dari sisi pelaku politik praktis atau politisi, ya jangan ikut campur terhadap demokrasi desa. Desa memiliki kewenangan untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk memilih pemimpinnya. Jadi jangan kotori proses-proses demokrasi di desa yang didasarkan pada undang-undang desa itu dengan tindakan-tindakan politik praktis. Karena pemerintah desa atau kepala desa sendiri itu bukan jabatan politik. Ya, jadi coba kalau kita ingat ya, seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa saja harus syarat wajibnya adalah tidak terlibat dalam politik praktis. Bahkan yang menjadi pengurus partai politik pun harus mengundurkan diri. Ini betapa bahwa kita ingin melindungi hak-hak asal-usul desa tersebut. Hak-hak untuk menentukan pemimpin, hak-hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian kedua, ya, pelaku di desa sendiri juga harus menyadari, ya, jangan karena merasa balas jasa dibantu pada saat Pilkades, lantas semua kepentingan politik praktis itu diakomodir. Salah juga gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah, boleh nggak fasilitas umumnya dicat warna partai politik? Warna ciri khas partai gitu ya tertentu. Menurut saya tidak bijaksana ya, tidak bijaksana. Karena undang-undang desa ini ya tidak bicara politik praktis gitu, tidak bijak. Jadi ya menurut saya mencederai marwah dari undang-undang desa itu sendiri. Loh, pemerintah desa itu loh punya kewenangan atau punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Diberikan kewenangan otonom dalam mengelola rumah tangga. Ya, kemudian mengakomodir hak-hak asal-usul, adat istiadat setempat. Masa semua itu mau digusur oleh kepentingan politik praktis? Sangat tidak elok, sangat tidak menghargai marwah dari undang-undang desa itu sendiri. Kasihan pejuang-pejuang undang-undang desa kita gitu, yang ingin mengangkat kembali marwah desa itu, perjuangannya melalui undang-undang desa itu harus dicederai. Ya, jangan sampai lah ini terjadi di desa-desa lain. Ya, mudah-mudahan cukup yang saya temui di perdebatan medsos tersebut.
Ya, jadi banggalah menjadi bagian dari desa. Jadi lepaskanlah kepentingan-kepentingan politik praktis itu. Ya, memang di dalam menjalankan pemerintah kita sebut ada politik, ada. Tapi itu politik pemerintahan, bukan politik praktis yang kita kenal dalam eh, ketatanegaraan kita. Orang mau jadi kades saja harus mundur kok. Nah, ini malah mau melibatkan desa terlalu jauh ke ranah politik praktis. Itu sangat tidak elok. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kritik dan sarannya masih saya tunggu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan dadah.